Shalom, selamat petang Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Kristus. Selamat mengikuti program rekaman puji-pujian, Nawasabda dan Gita keempat. Melalui 9 bacaan kitab suci dan 9 him pilihan, kita akan kembali disegarkan akan salah satu pokok penting dalam iman Kristen, yaitu pengajaran mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus. Program Nawasabda dan Gita yang keempat ini merupakan kolaborasi GKI Karangsaru Semarang dengan Williamstown Uniting Church of Australia, Melbourne, Australia, di mana musik iringan menggunakan organ pipa GKI Karangsaru dan organ pipa Williamstown Church. Majelis Jemaat GKI Karangsaru mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat Williamstown Uniting Church of Australia, Melbourne, Australia, atas persetujuan kolaborasi pelayanan perekaman musik organ pipa. Kiranya kolaborasi sederhana ini dapat menjadi berkat dan membawa sukacita bagi banyak orang, sekaligus memperkenalkan musik organ pipa kepada khalayak luas. Majelis Jemaat GKI Karangsaru juga mengucapkan terima kasih kepada anggota komunitas organis gereja Semarang, para solis vokal grup, dan paduan suara yang telah ambil bagian dalam pelayanan perekaman musik. Kiranya Tuhan akan terus memberkati, memperlengkapi saudara-saudara dalam melayaninya di bidang musik gereja. Selamat menyaksikan, selamat memuji Tuhan. Beloved brothers and sisters in Christ, warm greetings from Williamstown Uniting Church in Melbourne. We're grateful and delighted to join GKI Karangsaru for this fourth Nawasabda dan Gita program, as together we celebrate the mystery of the Holy Trinity. We thank the GKI Karangsaru Congregation Council for inviting us into this collaboration, and we are honoured that the music of both our pipe organs can be shared in this way. We also offer our appreciation for the Semarang Church organist community, the soloists, vocal group and choir whose gifts enrich this program. It is our prayer that this shared offering will be a blessing for many, bringing joy, encouragement and a deeper sense of unity in Christ. May our praise bring glory to God, Father, Son and the Holy Spirit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan malam hari ini, di mana kami akan bersama-sama mendengarkan pembacaan sabda-Mu dan bersama-sama memuji-Mu. Kami bersyukur atas kolaborasi yang boleh terjadi. Kiranya kolaborasi ini menjadi kesaksian kami sebagai murid-murid-Mu yang percaya kepada Allah Tritunggal dan berjalan bersama mewartakan Injil-Mu kepada dunia. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji dengan roh dan akal budi kami. Kiranya Engkau menolong kami yang terbatas ini untuk menyelami dan memahami kebesaran Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami naikkan doa ini kepadamu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Amin.
The first lesson from the Gospel according to Mark, chapter 1, verses 9 to 11. In those days, Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And just as he was coming up out of the water, he saw the heavens torn apart and the Spirit descending like a dove upon him. And a voice came from the heavens, "You are my Son, the Beloved. With you I am well pleased." An understanding of the Holy Trinity must be based on the awareness that we are limited humans and that God is infinite. We can know God only as he reveals himself to us through his word. The baptism of Jesus is one of the passages in the Bible that clearly depicts the Trinity. God is one in three persons. The Father, seen in a voice from heaven. The Son, Jesus Christ. And the Holy Spirit, seen in the Spirit as a dove. These three persons are one unity, where the approval of God, the Father, and the presence of the Holy Spirit are combined with the obedience of Jesus Christ in humbling himself to carry out the task of redeeming humanity. Praise be to the Holy Trinity, who has revealed himself to humanity. Sabda kedua, Injil Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini adalah salah satu pernyataan yang sangat jelas mengenai Allah Tritunggal yang langsung diucapkan oleh Tuhan Yesus. Pemahaman tentang Allah Tritunggal memang bukanlah hal yang mudah. Sejarah gereja mencatat ada banyak golongan dari kalangan Kristen yang tidak bisa menerima pemahaman tentang Trinitas. Salah satu yang paling mencolok adalah Arius, seorang imam Kristen di Alexandria, Mesir, yang hidup pada akhir abad ketiga hingga awal abad keempat Masehi. Ia mengajarkan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Allah Bapa, bukan kekal.
Pandangannya dikenal sebagai Arianisme, mempengaruhi sebagian orang Kristen, memicu kontroversi besar, dan akhirnya ditolak dalam Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Salah satu tugas gereja adalah untuk terus mengingatkan jemaat mengenai pengajaran Allah Tritunggal sesuai kesaksian Alkitab. Gereja menetapkan perayaan 1 minggu yang dikhususkan untuk mengingatkan tentang pengajaran Trinitas yang benar, yaitu Minggu Trinitas atau perayaan Tritunggal Maha Kudus. Minggu Trinitas mulai dirayakan di gereja-gereja Eropa pada abad ke-10. Pada tahun 1334, Paus Yohanes 22 secara resmi menetapkannya dalam kalender liturgi Gereja Barat. Perayaan Minggu Trinitas bukan hanya tradisi liturgi tahunan, tetapi menjadi momen untuk mengingat pemahaman iman akan Allah Tritunggal. Seringkali konsep Tritunggal disalahpahami sebagai 3 Allah yang berbeda, atau juga ada yang memahami sebagai 1 Allah dengan 3 peran berbeda. Padahal ajaran Tritunggal menyatakan bahwa Allah yang esa hadir dalam 3 pribadi yang tidak terpisahkan. Minggu Trinitas adalah salah satu perayaan yang penting dalam kalender gereja, khususnya Gereja Barat. Minggu Trinitas dirayakan pada hari Minggu pertama setelah Pentakosta, atau tepatnya Minggu ke-8 setelah Paskah. Konsep Trinitas tidak akan pernah bisa dipahami atau dirasionalisasikan secara utuh, tetapi konsep ini diajarkan dengan jelas di dalam Alkitab. Pemahaman akan semua doktrin Alkitab adalah dengan iman yang datang melalui karya Roh Kudus. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika penghayatan akan Allah Tritunggal ini dirayakan pada hari Minggu pertama setelah Pentakosta, ketika Roh Kudus telah dicurahkan kepada semua orang percaya. Pada hari Minggu Trinitas, gereja Tuhan merenungkan dengan sukacita dan ucapan syukur atas apa yang telah dilakukan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam menggenapi karya keselamatan umat manusia. Kita diingatkan kembali bagaimana orang Kristen harus merespon kasih yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Kita mengingat Bapa Sang Pencipta, Anak Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Penghibur. Sabda ketiga, Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Konsep Tritunggal dalam Perjanjian Lama
tidak digambarkan secara eksplisit seperti di Perjanjian Baru, melainkan tersirat melalui petunjuk kejamakan dalam keesaan Allah. Perjanjian Lama menekankan Allah itu esa, namun menggunakan istilah jamak dan menunjukkan peran Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam kisah penciptaan, Allah menggunakan kata ganti jamak. Allah menyebut dirinya kita dalam kisah penciptaan dan dalam peristiwa Menara Babel. Kata Elohim, yaitu Allah, adalah bentuk jamak dalam bahasa Ibrani, digunakan dengan kata kerja tunggal untuk menunjukkan kesatuan dalam kejamaan. Ehad dalam Ulangan 6 ayat 4 merujuk pada kesatuan jamak, bukan tunggal mutlak. Sejak awal dalam Perjanjian Lama, Allah Tritunggal yang Maha Kudus telah memperkenalkan dirinya. Kejamakan dalam keesaan, tiga pribadi dalam satu kesatuan hakikat. Here is the fourth lesson. From Isaiah chapter 6, 2 and 3, we read, "Seraphs were in attendance above him,
each had 6 wings. With 2 they covered their faces, and with 2 they covered their feet, and with 2 they flew. And one called to another and said, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory." Then in Revelation chapter 4, verse 8, we read, "And the 4 living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around and inside. Day and night without ceasing they sing, 'Holy, holy, holy, the Lord God, the Almighty, who was and is to come.'" The Trisagion, the Thrice Holy, is a heavenly hymn in the Bible that acknowledges the holiness of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. It reads, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty." This hymn has its roots in the Song of the Seraphim in Revelation 4:8 and Isaiah 6:3. The Trisagion depicts the perfect holiness of God in 3 persons. Reginald Heber, an Anglican priest who later became the Bishop of the Church of England, composed a hymn about the Trinity based on Revelation chapter 4, 1-11. Revelation 4, 1-11 describes a heavenly worship service in which angels praise and glorify the Holy Trinity. Reginald Heber's hymn was composed for Trinity Sunday. It focuses on the absolute holiness of God, which no one can surpass, and acknowledges the sinfulness of humankind. Every time we sing "Holy, holy, holy," remember that the angels also sing, crying out, "Holy, holy, holy," glorifying the Trinity. Suti,
Sabda kelima dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai 24. Namun ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, dan aku pun bekerja." Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa yang tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut kepada hidup." Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Allah Sang Bapa terus bekerja sejak penciptaan sampai hari ini. Allah Bapa adalah pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Ia adalah pribadi yang berbeda dari Yesus Kristus maupun Roh Kudus. Tetapi Allah Sang Bapa sejak semula satu dengan Yesus Kristus Sang Putera dan dengan Roh Kudus dalam menciptakan dunia. Allah Sang Bapa merencanakan penebusan manusia. Yesus Kristus melaksanakan karya penebusan manusia, dan Roh Kudus membawa manusia pada keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Sabda ke-6. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-5. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang pertama menegaskan bahwa sebelum penciptaan ada, Sang Firman sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa Sang Firman tidak diciptakan, melainkan kekal. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Hal ini menunjukkan perbedaan pribadi atau pribadi kedua, namun juga menunjukkan bahwa pribadi kedua itu adalah Allah. Dengan demikian, Injil Yohanes ingin menunjukkan kesatuan hakikat atau esensi antara Allah dengan Sang Firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah dan Sang Firman, sehingga Sang Firman adalah sumber hidup dan terang bagi manusia. Firman yang kekal tersebut menjadi manusia dan diam di antara manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Firman. Yesus Kristus, Sang Firman bersabda, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Percayalah kepada Sang Firman, Sang Terang, maka engkau akan mempunyai terang hidup. The seventh lesson from the Gospel according to St. John, chapter 14, verses 16 and 17. And I will ask the Father, and he will give you another advocate, to be with you forever,
This is the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. You know him because he abides with you, and he will be in you. The Lord Jesus called the Holy Spirit Advocate. This word is a translation of the Greek word parakletos, which literally means one called to stand by and help. The Holy Spirit accompanies believers to help and strengthen them, teach them righteous living, comfort them in difficult situations, offer intercessory prayers, be their friend, and abide with them forever. The Holy Spirit is also present and involved in the creation process and inspires God's prophets through God's word. The Bible describes the Holy Spirit as a person, not merely a force or power. He can be grieved. He has a will. He uses his mind to understand the hidden things of God. And he also has fellowship with believers. The early church councils and creeds have therefore proclaimed the Holy Spirit is a person, just as the Father and the Son are also persons. This is the faith of the Church. The Holy Spirit is God, just as Jesus Christ and the Father are also God, three persons in one.
Sabda ke-8. 1 Korintus 12 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-6. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Allah Tritunggal berkarya dalam kehidupan umat-Nya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, yaitu Roh Kudus. Dan ada juga rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah, yaitu Bapa, adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dari kesaksian Rasul Paulus ini, nampak 3 pribadi yang bergerak bersama, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Allah Tritunggal bergerak bersama di tengah-tengah kehidupan umat-Nya. Martin Rinkart hidup pada tahun 1586 sampai 1649. Adalah seorang pendeta Lutheran yang melayani di Eilenberg-Sachsen, Jerman. Saat itu terjadi perang yang hebat di Jerman dan wabah serta kelaparan yang melanda. Rinkart adalah satu-satunya pendeta yang bertahan di kota tersebut. Di tengah situasi yang demikian, ia mengubah satu syair yang awalnya digunakan sebagai doa syukur harian di meja makan. Syairnya mencerminkan iman bahwasannya Tuhan tetap berdaulat dan layak menerima ucapan syukur, meskipun situasi kehidupan sangatlah berat. Syair ini kemudian disandingkan dengan melodi yang diidentikan dengan karya Johann Kluger. Nyanyian ini kemudian menjadi salah satu lagu syukur paling populer di dunia dan sering dinyanyikan pada perayaan kenegaraan dan gerejawi. Bait terakhir dari lagu ini berisi doksologi atau pujian kepada Allah Tritunggal. Ini merupakan ungkapan iman Martin Rinkart bahwa Allah Tritunggal berkarya di dalam kehidupan umat-Nya, dikala suka maupun dikala duka, dikala kekurangan maupun kelimpahan. Berbagai karunia yang ada dalam jemaat dan digunakan untuk pembangunan jemaat dan berasal dari Roh Kudus. Berbagai bentuk pelayanan yang ada dan dilakukan di dalam jemaat berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Berbagai perbuatan ajaib dalam kehidupan jemaat berasal dari Bapa. Semuanya itu dikerjakan Allah Tritunggal di dalam jemaat-Nya, sehingga jemaat-Nya dapat bertahan menghadapi masa-masa sukar. Segala karya
Sabda ke-9, Surat Ibrani pasal 9 ayat 14. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus bekerja secara sinergis dalam karya keselamatan manusia dengan peran khas masing-masing namun satu tujuan. Allah Bapa merencanakan keselamatan, Yesus Kristus melaksanakan penebusan melalui kematian dan kebangkitannya, dan Roh Kudus menerapkan serta menjamin keselamatan tersebut dalam kehidupan orang percaya. Allah Bapa adalah inisiator atau sumber rencana keselamatan. Ia mengasihi dunia dan mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia. Bapa menetapkan tujuan akhir keselamatan bagi kemuliaannya. Yesus Kristus mewujudkan rencana keselamatan melalui inkarnasi, kematian di kayu salib, dan kebangkitannya. Ia menjadi perantara antara Bapa dan manusia, menghapus dosa dan memberikan pengampunan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus menginsyafkan manusia akan dosa dan memimpin pada pertobatan. Ia mengesahkan dan memeteraikan orang percaya sebagai jaminan warisan kekal. Roh Kudus membimbing, menguduskan, dan memberikan hidup baru kepada orang percaya. Karya keselamatan ini merupakan satu paket kasih karunia yang tak terpisahkan. Inilah yang dapat kita lihat dalam surat kepada orang Ibrani pasal 9. Allah Tritunggal bekerja selaras, tidak bertentangan untuk menyelamatkan manusia. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh disegarkan dengan 9 bacaan dan 9 nyanyian yang mengingatkan kami tentang kebesaran Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kiranya apa yang sudah kami dengar semakin meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKI Karangsaru dan jemaat Tuhan di Williamstown Uniting Church of Australia, juga seluruh pemirsa tayangan ini. Kiranya Engkau memberikan semangat untuk semakin rindu belajar akan firman Tuhan, bertumbuh di dalam kasih dan berbuah di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan mohon berkat-Nya.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.